salam sejahtera, dan salam sehat buat semuanya. Saat ini Anda bersama dengan saya, Astina Tinus di PIP Podcast. Nah, kali ini Podcast PIP kembali menyapa teman-teman semua. Kita akan ngobrol bareng dengan seseorang yang keren. Kenapa keren? Makanya yuk dengerin dari awal sampai selesai. Mungkin bakalan ada yang sedih nih nantinya. Let's begin. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang sedang mendengarkan. Pertanyaannya dipikir, direnungkan, terus dijawab di dalam hati masing-masing ya. Pertanyaan kayak gini. Kamu punya masalah atau ketakutan gak akhir-akhir ini? Capek gak mikirin masalah dan ketakutan terus? Ya iyalah capek kan? Tapi apa yang kamu lakuin untuk menyelesaikan masalah dan menghilangkan ketakutan itu? Atau aku curiga nih, kamu malah diam-diam tidak melakukan apa-apa? Atau bahkan lari dari masalah, terus menutupi diri dengan ketakutan? Hey, yuk belajar buat punya semangat juang yang tinggi. Kalau semua orang punya kelemahan, semua orang juga punya kekuatan kok. Kayak Kak Asri nih. Ini dia Muhammad Asri bin Asar. Yuk Asri, perkenalkan diri dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum itu, izinkan saya berpantun untuk memperkenalkan nama. Silakan. Apalah arti sebuah ilmuwan kalau kita tidak jalankan? Apalah arti sebuah pertemuan kalau kita tidak berkenalan? Mantap. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Asri, saya alumni dari CLC Pegagau dan saya sekarang sedang melanjuti pendidikan di Universitas Riau Pekanbaru. Oke, sip. Jadi kita udah kenalan sama Kak Asri nih ya. Oke, Kak Asri, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, syukur baik. Ya, syukur ya. Semoga kita semua selalu sehat, apalagi di masa-masa pandemi begini ya, yang pastinya lebih banyak melakukan hal-hal dari rumah, bahkan online atau apapun. Nah, kira-kira dalam waktu terdekat ini, Kak Asri sibuknya atau kegiatan selama ini ngapain aja nih? Nah, bagi saya kalau kesibukan saya tuh tidak terlalu sibuk, sebenarnya kegiatan sih sebenarnya. Nah, kegiatan saya sehari-hari itu membantu tante saya di kebun dan melakukan aktivitas dan melakukan organisasi yang ada di kampus. Oke, sip. Berarti Kak Asri selain berkuliah dari rumah online ya, setahu kita. Terus dia juga membantu orang tantenya ya untuk berkebun. Nah, terus sekarang aku mau nanya nih ke Kak Asri. Kak Asri punya ketakutan nggak? Ya, punya ya. Apa sih ketakutan terbesar Kak Asri gitu? Nah, ketakutan terbesar saya adalah tidak melakukan pendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan. Berarti bagi Kak Asri pendidikan ini penting banget ya? Iya Bu, soalnya pendidikan ini adalah salah satu bagaimana kita mengubah nasib keluarga atau mengubah diri kita sendiri ke depannya. Ya benar banget ya. Jadi ada orang tuh ya gini, nganggep pendidikan itu adalah sebuah aset gitu. Kayak merasa miskin, dalam tanda kutip miskin ya kalau lagi gak belajar apa-apa. Nah, tapi ada juga yang nganggap pendidikan itu sia-sia gitu. Terus berasa gak perlu. Jadinya kayak pasrah. Ya udahlah. Benar gak sih Kak Asri? Pendapat Kak Asri untuk orang-orang yang gak mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan itu gimana? Nah, orang yang tidak melakukan pendidikan itu tersebut atau tidak melanjutkan pendidikan lebih jelasnya adalah orang yang tidak percaya kemampuannya sendiri. Sebenarnya itu inti penting, tidak percaya kepada diri sendiri.
Ya, benar banget ya. Jadi ketakutan terbesar Kak Asri ini adalah di saat dia tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Dan Kak Asri juga sudah memberikan tanggapan ya atau pendapat dari dia tentang orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Nah, kok bisa gitu ya Kak? Kakak sendiri takut nggak punya pendidikan gitu. Kenapa itu menjadi hal yang menjadi ketakutan terbesar Kak Asri gitu? Nah, kenapa saya takut dari pendidikan ini adalah karena saya belum tahu apakah saya kedepannya bisa membahagiakan orang tua dan apakah saya bisa mengubah nasib saya pribadi dan mengubah lingkungan saya. Nah, dengan pendidikan ini juga mungkin kita bisa melakukan kegiatan baik di dalam negeri atau di luar negeri. Dengan kita berpendidikan juga ini, kita tidak dibodoh-bodohi orang luar. Itu dia teman-teman, alasan terbesar, maksud aku alasan Kak Asri kenapa ketakutan tanpa pendidikan itu menjadi ketakutan terbesar Kak Asri. Nah, gimana cara Kak Asri ini menangani rasa takut tersebut gitu? Apa yang Kak Asri lakukan? Nah, saya lakukan itu sebenarnya saya bukan lakukan sih, tapi saya ingat pesan-pesan dari guru saya yaitu Bu Lina. Nah, Bu Lina pernah menyatakan kepada saya, doa tanpa usaha adalah bohong, usaha tanpa doa itu adalah sombong. Nah, di situ juga saya berusaha bagaimana saya bisa menerapkan kata-kata ini dan saya menjadikan moto sampai saat ini. Dan Ibu Lina juga pernah beritahu saya, jika kalian ingin sukses ke depannya atau 5 tahun akan ke depan, lakukan atau tulis di buku kalian 100 keinginan yang ingin kalian capai ke depannya. Alhamdulillah, ada sekitar 50% dari 100 keinginan saya itu sudah tercapai dan sekarang ini sudah ingin menaiki lagi untuk impian saya tersebut. Untuk mencapai yang lainnya gitu ya Kak? Iya. Mantap ya. Jadi mantap banget nih Kak Asri bisa. Jadi kata-kata gurunya tuh diingat sampai sekarang, terus diterapkan dalam kehidupannya sampai dia bisa sampai kepada tahap ini dalam kehidupannya. Nah, Kak Asri, yuk ceritakan sedikit dong tentang perjuangan kakak dalam melanjutkan pendidikan kakak. Gitu. Nah, mungkin saya akan menceritakan sedikit atau flashback tentang pendidikan saya selama ini. Nah, ya, silakan Kak. Nah, waktu SD itu saya pernah sekolah di Humana 61 atau sekolah swasta. Nah, saat saya lulus di sekolah swasta itu, saya tidak tahu lagi mau lanjut kemana. Soalnya ekonomi keluarga itu kurang. Dan pada saat itu juga orang tua saya atau ayah saya itu sudah meninggalkan kami, keluarga. Dan saya tahu juga kondisi adik saya itu kurang mampu sampai saat ini. Maksudnya kurang mampu ini adalah OKU, yaitu orang kurang upaya atau orang spesial bagi saya begitu. Nah, jadi saya pun merasa saya ini adalah tulang punggung buat keluarga. Dengan itu, saya pun berusaha mencari pendidikan tersebut. Nah, alhamdulillah dengan adanya SMPT atau sekolah menengah pertama terbuka di Malaysia ini, saya melakukan pendidikan tersebut dengan adanya Bu Lina yang telah memberi saya semangat untuk melakukan pendidikan. Nah, setelah saya melakukan pendidikan di SMP ini, saya juga tidak tahu mau lanjut kemana lagi. Jadi saya menganggur selama 2 tahun. Saya menganggur itu selama 2 tahun untuk mencari biaya saya untuk melanjutkan pendidikan di SMA atau SMK. Jadi saya itu berpikir bagaimana saya bisa melakukan pendidikan tersebut dan bagaimana saya bisa mengubah nasib keluarga saya.
Nah, alhamdulillah Ibu Lina juga membantu saya untuk mencari sekolah terbaik buat saya. Dan di situ saya juga melakukan pendidikan di SMK Negeri 1 Nunukan. Nah, setelah saya melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Nunukan, orang tua saya itu pulang ke Indonesia. Maksudnya pulang ke Sulawesi untuk menjemput nenek saya atau melawat atau saya. Nah, semasa dalam situ saya pun kekurangan uang. Jadi soalnya kan orang tua saya sudah mengeluarkan uangnya untuk berangkat ke Sulawesi. Nah, saat itu saya tiada pilihan lagi. Jadi saya pulang ke Malaysia dan tinggal di tempat teman saya dan bekerja selama 2 minggu. Di situ saya berpikir mungkin saya tidak bisa sudah melanjutkan pendidikan. Itu bentar Bang. Kak, maaf. Kak Bang sih. Kak Asri, jadi maksudnya sebelum sambung SMA ya? Ya, maksudnya sebelum sambung SMA tuh terus ke Malaysia 2 minggu gitu, terus kerja di sana sama teman gitu. Ya, kerja sama teman itu adalah salah satu untuk membiayai pendidikan saya dan makanan pokok saya di Kalimantan nanti. Oh, berarti Kak Asri dapatnya SMK ya kan? SMK di Nunukan gitu. Di Kalimantan gitu. Berarti Kak Asri pulang ke Malaysia dulu bekerja, terus baru pulang ke Kalimantan lagi? Iya. Soalnya kemarin. Ya, lanjut Kak. Ya, soalnya kemarin tuh saya sudah hanya tambang saya tuh pas untuk pulang ke Malaysia. Jadi saya pun bekerja di sana. Semasa situ saya tuh sudah berpikir tidak mau melanjutkan pendidikan. Soalnya saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya. Tapi Ibu Lina ini memaksa saya untuk pulang ke Kalimantan untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Dan Bu Lina juga membantu saya maksudnya memberikan saya uang untuk melanjutkan pendidikan saya. Dan keluarga, maksudnya teman saya atau teman ibu saya itu juga membantu saya untuk bisa melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah saya juga mendapat rezeki dari mereka dengan sumbangan mereka. Nah, setelah saya tamat dari SMK, saya juga tidak tahu kayak mau kemana lagi seterusnya. Ya, bingung gitu ya, takut lagi gitu kan, punya takut lagi nggak lanjut gitu. Iya, lanjut Kak. Nah, setelah itu saya pun berpikir bagaimana saya bisa melanjutkan pendidikan. Jadi saya pun bertanya kabar atau mencari informasi dari teman saya dan guru-guru saya untuk apakah ada beasiswa untuk saya agar saya bisa melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah saya juga mendapat kabar bahwa ada beasiswa yaitu afirmasi untuk anak TKI. Dan saya di situ juga tes ujian tersebut. Saya tes itu di Sulawesi. Nah, ceritanya tuh waktu saya juga pulang ke Malaysia sebentar untuk mencari uang untuk tambang ke Sulawesi. Selama 2 bulan kalau tidak salah saya bekerja di Malaysia untuk tambang ke Sulawesi. Berarti Berarti dari Kalimantan ke Malaysia lagi? Iya. Udah Malaysia lagi 2 bulan, terus pulang lagi untuk Sulawesi untuk menjemput orang, melawat orang tua. Nah, alhamdulillah saya juga dapat rezeki di situ dari teman saya dan dari keluarga. Sebenarnya bukan keluarga sih, dari teman ibu saya memberikan saya sumbangan. Dan saya juga pergi ke tempat mama saya. Nah, setelah saya di Sulawesi ini, saya menanyakan kepada mama saya, "Mak, mungkin saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya. Pendidikan saya cukup sampai SMK." Jadi ibu saya pun menangis. "Kenapa nak?" "Soalnya saya tidak mampu, Mak." Maksudnya tidak mampu dari ekonomi. Jadi saya pun merasa sedih, mama saya pun merasa sedih dan kecewa. Kenapa saya tiba-tiba bicara begitu? Soalnya ibu saya tuh orangnya kurang mampu gitu. Dan saya tahu juga kondisi adik saya itu OKU atau orang kurang upaya.
Jadi saya pun berusaha bagaimana saya bisa menjalankan pendidikan untuk mengubah nasib keluarga atau mengubah diri sendiri. Saya sampai sekarang ini adik saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya pun berkeyakinan tinggi bahwa saya bisa melakukan pendidikan seperti orang-orang yang sudah berpendidikan. Jadi saya mencari informasi. Dan setelah itu saya mendapat informasi bahwasanya afirmasi ini diadakan di Kalimantan atau ujian tertulisnya ini hanya di Kalimantan. Jadi saya pun bingung bagaimana saya bisa mau ke Kalimantan lagi, soalnya uang saya sudah tiada nih untuk berangkat ke Kalimantan. Jadi saya pun mencari informasi dan saya memberitahu kepada Pak Dadang, bagaimana Pak, saya mau lanjut kuliah tapi biaya saya tiada, dan untuk mengambil ujian tertulis ini di Kalimantan, sedangkan ekonomi atau uang saya tiada untuk berangkat ke sana. Jadi Pak Dadang ini mencari informasi lagi. Setelah itu dibuka lagi di ujian tertulisnya itu di SIKK bagian Malaysia, Kalimantan, dan Sulawesi. Alhamdulillah di Sulawesi ini saya usahakan mencari cara bagaimana. Halo Kak Asri. Halo. Bentar Kak, maaf ya. Ini tadi kayaknya ada kendala. Bisa diulang Kak yang kata-katanya yang tadi terakhir gitu. Nah di sini kan ada 3 tempat untuk mengambil ujian tertulis afirmasi ini, yaitu di SIKK atau di Kota Kinabalu bagian Malaysia, di Kalimantan sama Sulawesi. Nah, ya, terus Kakak mau ambilnya di ini yang di Kalimantan. Ya, sebenarnya mau ambil Kalimantan, tapi saya dengar lagi kabar bahwa ada di Sulawesi, jadi saya mengambil bagian Sulawesi. Gitu. Oke. Nah, pengalaman saya itu luar biasa ya waktu mengambil di Sulawesi ini. Soalnya kan saya juga pertama kali penjah Sulawesi, dan saya juga pergi daerah tersebut atau lokasi yang tempat ujian itu agak jauh dari tempat saya, sekitar 7 hingga 8 jam. Jadi saya jauh banget ya. Berarti sendiri gitu ya? Sendiri naik apa ya? Naik mobil. Naik mobil sekitar 8 jam itu sendiri, terus dengan harapan supaya bisa mengikuti tes gitu kan ya, supaya dapat beasiswa gitu. Luar biasa ya. Lanjutkan. Setelah itu saya pergi berangkat ke Makassar untuk mencari lokasi, soalnya di sana kan dia hanya bisa itu di Makassar, lalu mencari lagi lokasi yang ingin kita tuju di mana tempatnya. Nah, semasa itu HP saya juga rusak gitu, jadi saya pun bingung kayak mana nih. Jadi HP-nya rusak gitu, nggak bisa dipakai? Tidak bisa dipakai, dia tiba-tiba mati. Rupanya baterainya itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi saya pun bingung, mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam saya duduk di warung sambil berpikir mana saya bisa ini untuk berangkat ke sana. Terus gimana sampai bisa gitu? Nah, jadi tuh saya tuh meminta bantu dengan counter. Baru uang saya tuh pas untuk hanya 200.000 aja, pas untuk berangkat ke sana. Jadi saya pun berpikir kayak mana nih ya, supaya saya bisa menghubungi teman-teman saya yang ambil juga ujian tertulis di Sulawesi ini. Jadi saya pun meminta bantu sama counter tersebut. Pak, bisa nggak hubungin nomor ini? Alhamdulillah, sebenarnya itu kan saya sudah hafal tuh nomor teman-teman saya, siapa aja yang di Sulawesi Selatan yang mengambil beasiswa tersebut. Jadi saya pun meminta bantu kepada counter tersebut. Alhamdulillah dia membantu dan menghubungi teman saya. Teman saya itu berada di kos. Nah, semasa dalam perjalanan itu saya kan sendiri cewek dan teman saya itu semuanya cewek. Jadi saya kan sendiri cowok. Teman saya itu cewek maksudnya. Nah, di situ ada 5 orang cewek. Jadi saya berangkat ke kosnya nih. Jadi tempat tinggal saya ini tidak ada. Jadi saya pun agak malu gitu sama orang kan. Soalnya 5 cewek baru saya sendiri. Jadi pun
Iyalah kan nggak bisa campur Ya, gitu jadi kan. pun saya pun berpikir tinggal di kosnya ini kayak mana ya. Soalnya saya sendiri cowok, mereka cewek. Jadi pun saya pun berpikir kayak mana ya bisa ini. Nah, Ya terus? setelah itu saya pun meminta tolong sama mereka untuk bisa bermalam semalam di tempat mereka untuk berangkat esok harinya. Nah, saya pun di situ pun tidur depan WC. Soalnya kan malu dengan mereka juga. Soalnya belum pernah kenal gini. Atau tidak tahu sama sekali tuh tidak pernah jumpa mereka. Nah, pertama kali jumpa mereka tuh Mm-mm. sok-sok kenal gitu. Harus akrab gitu kan. Ah, Bicara mereka gitu. Nah, semasa itu saya pun keesokan harinya atau subuh tuh kami berangkat ke lokasi tersebut untuk mengambil ujian tertulis. Nah, alhamdulillah saya pun lulus dalam afirmasi ini. Dan sekarang juga saya kuliahnya tuh alhamdulillah juga mendapat beasiswa. Sekarang kuliah di Pekanbaru atau di Universitas Riau. Nah, semasa di Universitas Riau ini rupanya cabarannya lebih besar lagi dari yang mengambil afirmasi ini. lebih menantang Lebih ya. menantang. Soalnya di Ah, soalnya kita punya bahasa nih kan. iya ya, benar. Harus menyesuaikan gitu. Menyesuaikan dengan lokasi tersebut. Jadi bahasa saya ini waktu saya ke Pekanbaru tuh saya banyak menggunakan bahasa Malaysia. Baru saya tuh Ya, kurang mahir dengan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ya. Jadi semasa tuh di sana saya macam diejek oleh teman-teman saya. Kenapa sih bahasanya begini? Jadi saya pun Iya, pikir iya. apa perbedaan bahasa sebenarnya ini. Jadi saya pun berusaha mencari atau belajar dengan bahasa Indonesia supaya saya pun bisa mereka mengerti dengan bahasa saya. Sebenarnya saya mengerti bahasa mereka, tapi mereka tidak mengerti Mm-mm. dengan bahasa saya. Nah, Iya, alhamdulillah saya juga sekarang sudah menjalankan pendidikan tersebut. luar biasa. Jadi teman-teman udah dengar nih ya cerita dari awal sampai selesai nih cerita Kak Asri. Tadi itu sedih banget ya yang pas tentang orang tuanya dicerita, terus perjuangan untuk mendapatkan beasiswa, untuk mendapatkan pendidikan selanjutnya. Terus sedih banget tau. Aku sih maaf nih Asri, aku kayak mau nangis gitu dengarnya. bukan kasihan, cuman terharu gitu sama perjuangannya gitu kan. Nah, teman-teman semua yang mendengarkan nih, mantap ya cerita Kak Asri. Menurut aku sih mantap, nggak tahu menurut kalian ya. Jadi dari cerita hidup Kak Asri ya, dari perjuangannya dalam melanjutkan pendidikan, mencari kesempatan, peluang untuk dapat diraih gitu apa yang diinginkan di masa depannya melalui latar belakang keluarga yang tidak baik-baik saja gitu kan, dimana ayahnya meninggalkan keluarganya, terus keadaan ekonomi keluarganya merosot, terus dengan keadaan adiknya lagi yang tidak sesempurna kita gitu. Bukan maksudnya kita sempurna, tapi nggak selengkap atau nggak seperti kita. Nah, dari perjuangan hidup Kak Asri ya, kita belajar banyak hal. Dimana ini yang aku tangkap ya. Kalau kita punya ketakutan, kayak Kak Asri ya, punya ketakutan tanpa adanya pendidikan dalam hidupnya. Nah, dia tidak diam-diam gitu untuk menetap atau berkurung dalam ketakutannya itu, tapi dia punya semangat yang membangun dia gitu. Ketakutannya itu ketakutannya yang membangun. Jadi dia saat dia takut, dia cari cara gitu, gimana supaya ketakutan ini gak terwujud. Apa yang dia takutkan itu gak terwujud. Contohnya kan dia takut sama yang gak ada pendidikan. Nah, berarti dia harus berusaha gimana supaya dia harus punya pendidikan selanjutnya. Sip, teman-teman, aku punya kata-kata nih ya dari Kak Ismail.
katanya gini, hidup bukan tentang tahu atau tidak tahu, tapi hidup tentang mau dan tidak mau. Karena cuma orang yang mau sajalah yang bisa merubah sesuatu. Mantap nih Kak Mael. Sip. Berarti kita udah selesai nih ya Kak Sri. Aku punya satu pesanan buat teman-teman yang mendengarkan, atau motivasi nih buat teman-teman yang mendengarkan. Yaitu yang tadi yang aku bilang, miliki takut atau ketakutan yang membangun gitu. Jadi jangan miliki ketakutan yang enggak, yang kayak takut nyoba, takut diremehin, ataupun takut apa ya gitu. Jadi kita harus punya kekuatan saat kita lemah gitu. Ada inspirasi di sebalik kita, kayak Kak Asri tadi ya. Ada yang mendorong dia dari belakang dan dia mengambil kesempatan yang ada gitu. Jadi itu pesan aku buat teman-teman yang mendengarkan, yaitu punya takut yang membangun atau miliki takut yang membangun. Sip, Kak Asri, ada pesan terakhir Kak buat para pendengar kita? Nah, pesan terakhir saya agar kita bisa melanjutkan pendidikan tersebut adalah, atau tidak takut tanpa pendidikan adalah: 1. Percaya pada kemampuan diri kita. 2. Selalu berpikir jernih atau positif. 3. Selalu fokus pada satu titik. 4. Lakukan apa yang Anda bisa. 5. Kesuksesan butuh proses. Ya benar banget. Ada 5 poin penting nih dari Kak Asri ya. Jadi diingat tuh baik-baik. Jika kamu menganggap diri kamu susah, ada orang lain yang lebih susah dari kamu. Jadi semua pasti ada jalannya. Sip, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tidak cukup dengan hanya mendengar, namun juga melakukannya. Sekian dari kami, PIP Podcast. Semoga podcast kali ini dapat menjawab salah satu dari ribuan persoalan hidup Anda. Terima kasih karena mendengarkan. Salam hangat dari PIP. Asri, ada kata-kata terakhir? Nah, tadi kan saya buka dengan pantun, mungkin saya tutup dengan pantun. Iya, sip. Ada cewek namanya Aslinda. Cakep. Orangnya manis seperti gula. Cakep. Maafkan saya jikalau banyak salah. Sip. Maklumlah baru pemula. Saya akhiri. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, terima kasih karena mendengarkan semuanya. Jumpa di podcast seterusnya. Bye. Bye. Terima kasih. Asri, terima kasih. Sama.